menyembuhkan bunyi vokal. Ya kan? Siapa tahu berlanjut berjalan bapak jalan-jalan dalam taman dengan teman bertemu, nah, kan bisa jadi gitu kan? Bertemu sih, kan bisa gitu. Itu yang maksudnya supaya apa? Supaya apa? Supaya kita tuh gak kehilangan harapan. Pangkon itu bukan untuk menghilangkan harapan, tapi justru menyimpan harapan itu karena suatu ketika pasti terwujud. Ada nggak Om? Larah-larahnya orang dulu mengatakan bahwa di bangku itu mati. Sebentar, nanti tak jelasin ya. Nanti saya di sini ya. Itu ya itu pelajaran dulu itu. Oke, nanti tak jelasin. Tak kasih analisisnya. Jadi mari kita bandingkan mana yang kita anggap lebih estetik cara penulisannya, yang atas atau yang bawah? Bawah. Hah? Yang bawah toh? Ya. Ini yang disebut sebagai scriptio continua. Scriptio continua. Jadi satu jenis tulisan yang ditulis itu tanpa spasi, tanpa titik koma. Sehingga kalau di Indonesia kan, kalau dilatinkan kan lurusnya jadi kayak gini. Kalau dilatinkan, tapi dengan cara Jawa loh ya. Iya. Bapak jalan dalam taman Dengan teman. Kan begini. Iya kan? Jadi seperti ini yang disebut scriptio continua loh. Nah, Latin tidak menganut sistem kepenulisan scriptio continua. Latin itu potong. Sehingga kerjaannya itu selalu menginterupsi. Kultur yang dihasilkan dari cara kerja aksara Latin itu adalah budaya kita yang senang interupsi. Ngomong belum selesai sudah dipotong. Sudah dipotong karena saking Latinnya cara berpikir. Tapi kalau kita belajar aksara Jawa, maka dengarkan dulu orang ngomong. Ngerti dulu karapeo, takkan rampung, rampungnya ngomong itu lagi. Terus. Maka belajar aksara Jawa itu kan belajar mendengarkan, bukan belajar menginterupsi. Nah, apakah kemudian ketika ditulis begini, ketika dilatinkan harus begini? Ya enggak. Ketika sudah dilatinkan ya harus menggunakan logika aksara Latin, nalar aksara Latin. Ya, dia tetap ditulisnya ya bapak jalan dalam. Ya seperti ini, bukan kemudian begini. Tapi ketika ini ditulis dengan aksara Jawa, dia harus menggunakan nalar aksara Jawa. Ketika dia dilatinkan, dia harus menggunakan nalar Latin. Dipindah. Kan ya? Nah, kalau kita bilang tadi misalnya pertanyaannya Bu Atin soal pangkon, fungsinya ini untuk mematikan, ini ya. Sehingga ada falsafah wong Jawa di pangku mati. Iya. Oh iya. Iya. Saiki takon. Apa wong Jawa tok sing di pangku mati? Wong Batak ya di pangku. Wong Batak ya di pangku mati to. Ora iso obah. Enggak bisa ngapa-ngapa tuh di pangku mati. Dikasih jabatan tinggi, tapi gak bisa ngapa-ngapa tuh dipateni loh. Jadi apa misalnya inspektorat lagi. Padahal dibuang jadi staf ahlinya. Dari dirjen menjadi staf ahlinya menteri itu kan dibuang sama di pangku. Gak bisa ngapa-ngapa gak punya wewenang. Penasehat gitu ya. Jadi seolah-olah kalau di pangku mati. Nah, makanya saya lebih setuju Mas Joko kemarin itu yang menurut saya jauh justru itu menjadi kultur kita. Jadi bukan orang Jawa di pangku mati hanya gara-gara memaknai falsafah pangkon, tapi wong Jawa ini matinya aja harus di pangku. Itu berbeda loh. Iya. Berbedanya tuh misalnya di dalam tradisi kita di masa lalu itu kalau orang tua kita meninggal itu anak-anaknya yang memandikan itu memangku jenazah orang tuanya. Sekarang ditaruh di meja, bukan di pangku lagi. Bahkan
Mereka lebih senang mendengarkan MP3, bukan dianya yang ngaji anaknya, tapi MP3 yang ngaji. Iya. Atau itu yang terjadi gitu loh. Iya. Karena kekeliruan memahami falsafah pangkon. Wong Jawa di pangku mati ngene iki ya. Wah, siapa sapa ya? Kira-kira mana ya? Bisa dipahami ya Mas ya? Mengapa ini yang kita sebut scriptio continuo? Sehingga jangan sekali-kali, jangan terlalu dermawan dengan pangkon. Apa dikit-dikit asal mati pangku, asal konsonan pangku, asal sikil pangku. Jangan. Itu senjata terakhir kita. Pangkon itu di luar dia sebagai berfungsi menyimpan bunyi vokal, dia adalah senjata terakhirnya wong Jawa kira-kira. Iya. Om, Karena apa? Tanya Om. Yang atas itu tapi secara penulisan benar. Ya benar. Oke. Tapi tidak benar. Tidak benar. Oke. Ya benar dong, bisa dibaca kok. Ini Iya. tetap Bapak, itu tetap jalan, ini tetap jalan. Tetap dalam, kebaca kok. Orang paham kok. Iya. Sampai pesannya. Ya iya, tapi secara prinsip scriptio continua tadi itu keliru. Sehingga mengapa? Karena gini, kalau menulis asal jatuh hindari pangkon. Kalau sejauh itu belum, kalau nggak kepeksa, jangan dipangkon. Itu karena kepeksa gitu loh. Gue nggak mungkin ini harus berakhir kalimat. Nah itu baru. Kalau memang ternyata masih disambung, sambung terus. Kenapa begitu? Ya karena scriptio continuo tadi harus bersambung. Nanti ketika makanya aksara Jawa itu siapapun yang baca mau ahli itu nggak bisa dibaca cepat aksara Jawa itu. Dia tetap kalau kita baca aksara Latin itu kan kita baca dulu baru paham. Ya, baca Latin satu paragraf itu kalimat artikel lah di KR kita baca satu paragraf nggak penting paham. Tapi nanti ketika kita baca baru kita paham. Tapi baca aksara Jawa pahami dulu. Lagi iso moco. Pahami dulu tuh artinya kan kita disuruh teliti, niteni. Iki sakjane karepe piye to iki kok ngene gini. Baru ketemu. Oh, maunya gini tuh baru bisa dibaca. Itu kan melatih apa ya? Melatih ketelitian. Kesabaran. Melatih emosi, melatih kesabaran. Sehingga misalnya kalau tadi pangkon tadi yang di luar itu tadi itu mengapa dia kita sebut sebagai senjata rahasia itu cara umpamanya keris. Keris itu senjata terakhir dan itu hanya dipakai oleh para komandan perang, panglima lah, mungkin yang pratu mana gitu. Itu pakai keris, dia pasti pakai pedang atau pakai tombak karena dia maju duluan dan mati duluan loh. Nah musuhnya ditombak apa gak mati-mati baru panglimanya turun ditancapkan jantungnya pakai keris. Senjata terakhir nggak mungkin digunakan di awal. Sehingga orang Jawa menaruh keris itu nggak mungkin di depan, kalau dikira nantang dia tetap di belakang. Rahasia ada belakang dulu. Bahwa ada gambar-gambar di dalam lukisan-lukisan Jawa itu Pangeran Diponegoro di depan kerisnya. Hati-hati, tanya dulu sopo sing ngelukis ini. Iki mesti dudu wong Jawa misalnya. Jangan-jangan suruhan kolonial. Harus gitu pertanyaannya. Karena nggak mungkin mesti harus kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi itu prinsip dasar yang scriptio continua seperti itu. Nah kalau sehingga apa? Ketika kita memahami ini maka membaca serat apapun dengan paugeran apapun kita bisa. Hanya kita nggak ngerti ini ditulis dengan paugeran apa kita nggak ngerti. Dan buat saya itu nggak penting sih kita ngerti paugeran dikawi. Kalau kita tujuannya membaca sebetulnya dengan metode kita belajar di sini itu sudah bisa untuk membaca tulisan-tulisan dalam serat sekalipun ditulis dengan paugeran margikawi, sekalipun ditulis dengan Sri Daren. Maka kita tidak ajarkan paugerannya itu nanti bukan lagi elementari. Itu nanti lanjutannya apa tuh kalau kursus itu setelah elementari itu apa? Middle. Nah, advance itu nanti mungkin kalau orang sudah pengen nulis sastra.
Itu memang ada tingkatannya. Karena apa? Karena gini, kekhawatirannya ketika kita paham satu paugeran, menganggap paugeran yang lain itu keliru. Itu yang sering terjadi di sekolah. Para guru MG MP itu diajarin di UNY dengan dengan KBJ, sementara yang sastra Jawa di UGM diajarin dengan Sri Udaren. Tugas guru ngajar di sekolah karena lulusan UGM ngelihat ditulisnya dengan KBJ itu keliru, salah. Nah, maka jangan sekali-kali dalam belajar mengajarkan aksara Jawa itu jangan sekali-kali ngomong, jangan sekali berpikir membenarkan atau menyalahkan. Ben, keliru ya rapopo. Itu bener dewe kok. Orang tuh pasti akan mencari mana yang paling benar, mana yang dianggap paling sahih. Akan gitu. Enggak mungkin enggak. Tapi dibebasin aja. Kadang kan ada misalnya ya, karena anak-anak SD tuh nulis misalnya karena belum ngerti sandangan Panyiget. Nulis nalar itu ya begini. Nah, aduh. Ini nalar. Nggak pakai layar. Jika begini gitu loh. Dan itu pun Terus Arab di kelera kayak gitu. Yang kayak bener kok, bisa dibaca kok. Iya, Bisa dibaca nggak itu nalar? Iya, nalar. Karena margi kami nulisnya begini itu margi. Oke. Gitu. Dia kan tetap ro. Iya. Ketika dipangkat kan jadi bunyinya sige. Jadi R. Ya tetap dibacanya nalar. Ya lalu kita mau menyalahkan. Ya biarin aja dulu, nanti suatu ketika dia akan ngerti kok. Karena orang belajar tuh nggak bisa kemudian langsung kasih ya anak SD itu disesuaikan dengan perkembangan nalarnya. Sehingga kata kuncinya di situ, kalau kita mau jadi pengajar tuh jangan mental kita jangan saya ingin saya tidak menyalahkan Pak. Saya tidak menyalahkan Mas, saya ingin membenarkan. Ini podo aja tuh. Yang kamu bilang membenarkan mungkin lebih ampuh caramu ngomong membenarkan daripada kamu nyalahin. Mendingan kamu bilang, "Ini salah," daripada kamu bilang, "Saya ingin membenarkan." Wah, ya, ini eufemisme yang menurut saya tuh banten. Jadi tolong kalau teman-teman nanti mau ngajarkan ke siapapun, sehingga ketika ada orang keliru, makanya dalam praktek misalnya kita nanti di grup nih, ada teman nulisnya keliru, jangan disalahin. Belum benar gitu Pak. Jangan dibenarin juga. Tapi jawab, misalnya dia nulis misalnya kita WA. Misalnya cara dia nulis keliru. Nah, kita jawab dengan tulisan dia yang sama misalnya. Piye kabare? Dia nulisnya kabare jadi kabare misalnya. Nah, kita jawab juga piye kabare juga, tapi dengan tulisan yang benar. Paham maksudnya ya? Iya. Itu sudah membenarkan. Orang dewasa itu akan berpikir, loh, kok dia nulis kabare pakainya taling bukan pakai pepet. Dia akan mikir dewe kok. Gitu maksudnya cara membenarkan. Tapi kalau seseorangnya itu ngeyel Pak, ini lebih benar gitu. Itu namanya tarkul jawab. Tarkul jawab ya ala jahili jawabun. Enggak usah dijawab, ngapain lu ngeyel lo? Diam aja. Enggak akan ketemu. Diam aja. Sing waras ngalah. Oke, ada lagi yang lain. Sebelum kita praktek membaca, ini udah clear ya. Tadi sudah. Nah, ada lagi nggak yang lain yang masih membingungkan? Tidak tepat ya kalau misalnya pangku itu kita samakan analogikan dengan titik di tulisan Latin. Dia bisa berfungsi seperti itu. Yang berfungsi seperti titik itu juga bisa panggon tuh fungsinya bisa titik. Bisa juga nanti pada lingsa yang gambar gini. Bisa juga yang di akhir nanti yang begini. Pada lungsi. Tergantung. Tapi semuanya fungsinya bisa titik, bisa koma. Itu tanda petik Pak. Kalau tanda petik nanti begini di Jawa tuh.
Misalnya untuk kalimat langsung, ketika bla 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 bla, kamu kemana? Nah itu nanti bisa dikasih kayak tanda petik ini, kamu mana? Kan ada tanda petik tanyanya gitu. Nah itu dia pakai apa ini? Apa namanya isinya? Adeg-adeg ya, tenger lah gitu. Tapi kalau dia adeg-adeg yang untuk awal kalimat, awal paragraf dia 2 kali, baru nulis paragraf. Nah, aksara Jawa itu tidak mengenal aksara kapital ya. Jadi kalau ada orang mau aksara murdo itu kapital itu keliru. Nggak ada kapital itu, semuanya sama. Tetapi ketika ditulis Latinnya tetap munculkan kapitalnya kalau itu Latin. Karena apa? Belajar 2 aksara kita, ya itu artinya pergeseran nalar. Makanya teman-teman Batak ketika bisa aksara Jawa harus terpancing belajar aksara Batak karena lebih mudah. Ada lagi nggak yang lain? Piye Mas? Cah ganteng iki lho, ah piye? Hah? Sudah anu piye? Ada anu toh? Tercerahkan. Oke. Praktekkan nanti di digital. Ya. Oke ya. Tidak ada toh? Hah? Hah? Boleh berbicara hal lain tapi aksara. Piye. Itu dalam dunia spiritualitas kalau itu aksara Jawa itu kan biasanya kan dalam aksara Bisa jadi mantra. Ya, dalam aksara Arab kan ada ongkonya alif itu berapa. Kalau Jawa ada. Ada juga. Ada nilainya Ada. Ada. Semua kata di dalam, semua penanda di dalam Jawa itu ada angkanya. Makanya ada sengkala. Nah itu nanti dua meneh Mas ngomongnya kalau soal sengkala, karena saya lagi baru membaca seratnya kalau sengkala. Itu ilmu tradisional Jawa seperti Da Vinci Code sebetulnya bisa menjadi dasar untuk desain visual hari ini, tapi orang Jawa melupakannya. Ada saya punya seratnya. Itu karena ke depan kita juga di Kampung Aksara tuh pengen bikin latihan biar caranya bikin sengkala. Seperti itu loh misalnya apa? Sengkalan itu kan penanda tahun. Seperti apa? Sirna ilang kertaning atau Dwi Pujonggo. Nah itu pintu masuk keraton. Itu kan angka berdirinya keraton juga. Ya coba Dwi Nogo itu naga itu berapa? 6 ya? 6 apa 7? 7. Dwi 2. Dwi Nogo Ros Atunggal Ros Akar. Pokoknya ada lah itu, tapi itu saya lupa ya. Saya kan angka-angka itu belum memahami betul. Karena saya baru membaca bukunya. Tapi asik. Tapi itu itu lanjutan lah itu enggak. Nanti ada pelatihannya Mas di sini, sengkalan itu. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau cukup kita praktek membaca loh ini. Ya, siap. Buletin. Ya, iya ya. Iya, dua-duanya. Iya. Buletin. Sama ya, sama buletin Kampung Aksara juga. Di luar buletin Jumat. Enggak usah dibagi kelompok, masing-masing dapat jatah 1 untuk membaca ya. Ya. Caranya membaca itu, tapi jangan kerjasama. Silakan buka buku masing-masing terserah. Siap. Enggak, buletin dong. Tapi nanti coba dilatinkan supaya ketahuan membacanya, ya. Ini kan beraksara Jawa, coba ini dilatinkan.
misalnya hari akhir, nah, kayak gitu misalnya gitu. Nah, kita tulis Latinnya. Nanti ada yang ngomong juga nanti serat ditampilkan di situ nanti seratnya. Nanti ditampilkan di sini aja seratnya ya. Ini biar saya kasih waktu 30 menit. Masing-masing orang pegang 1 lembar. Ini nggak boleh ditol-tol ya? Beda-beda bisa nggak ya? Nggak bisa ya, beda-beda ya? Hah? Hah? Sama semua? Oh, berarti harus dibagi. Kalau sama semua gini aja. Ini sama semua ya, oke. Coba berarti harus ngitung gini. Ngitung ya, harus ngitung ya. Ngitung dari sini deh, dari sini. 8 9 14 15 Oke, diingat nomornya masing-masing ya. 12. Coba diingat nomornya masing-masing. Oke, siap. Yang nomor 1 baca ini. Nomor 1 baca ini. Ya. Yang bukan nomor 1 nggak usah diperhatikan. Yang nomor 1 baca ini. Nomor 2 baca ini. Ya. Nomor 3 baca ini, tapi sampai tengah, sampai Baris berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai baris 13. Itu nomor 3 ya. Nomor 4 dari baris 14 sampai akhir. Diingat ya. Nomor 5 sampai sini. Alhamdulillah. Nomor 5. Nomor 6 sampai akhir. Sudah ya? Sampai akhir. Nomor 6. Sudah? Nomor 7. Nomor 7. Diingat nomor 7 dari ini halaman 3 ini ya. Sampai sini. Nomor 7. Nomor 8 sampai sini. Diingat ya nomornya ya. Nomor 8. Nomor 9 sampai sini. Nomor 9 sampai sini. Ini nomor 10. Oke. Nomor 11 mana? Masih di sini. Nomor 11. Nomor 11 akhir sampai sini, sampai sini nih. Ya. Nah, nomor 12 sampai akhir. Oke ya. Mana yang bahasa Jawa? Sekarang nomor berapa? 13. Oke, nah nih. 13 sehalaman ini ya. Ini nih. Oke ya. Nomor 13 ya. Nomor 14. 14 mana? 14 dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Itu beda loh, Pak. Berbahasa Jawa enggak itu? Yang gambarnya Pak. Iya, yang ini ya. Yang gambarnya seperti ini. Ini 14 ya. Ingat yang nomor 14 ini. Mana Pak? 14. Nih. Semua. Iya, halaman 2 tapi sisi kirinya aja. Hah? 14 kan? 15 ini ya. Ya. 15. 16 ini. Kamu 17 ini ya. Oke. Nah. Berarti ada lagi cara kita. Sekarang yang cara kita.
Sekarang nomor berapa ya? 18. Kamu udah? Sudah? Kamu sudah tadi jatahnya? Belum dapat. Bukan, jatah suruh nomor berapa? 18. 18. 18. Butuh kertas lagi. 18 ini ya. 18 ini. Ini nanti tak kasih. Cara kita mana? Itu tabloid ya? Ah, Tabloid itu ada dua bang. Ada lagi. ya. Oh ini belum ya, udah ini aja. Ini aja yang ada aja. Yang mudah aja. Yang Ini aja, Mas. Yang butuh kertas. 18 kamu ini ya, sehalaman. Nah, 19 mana? Kamu 19. 19 sisi kiri. 20 mana? Mas Yusuf ini ya. Halaman itu dia. Ini loh yang ini. Nah ini. 19 ini ya. Ini ya tadi ya. 19 ini, kamu 20 ini. Itu udah bisa nih. 21. 22. Oke ya. Clear ya. Coba dibaca. Dibaca tapi dilatihkan. Ditulis. Nanti setelah itu baru belajar membaca diucap. Setengah jam aja ya. Itu mas. Belum. Ini yang di sini yang serata ini. Ada pulpen mana? Kang. Kaos pun belum ngambil tuh. Ini belum ngambil kaos. Ini. Ibu biar dipakai kaos. Ada tangan mbak. Kamu udah? Kamu buka kaosmu yang hitam. Sampai sekedar ibu. Oh, ketemu. Hampir sekedar. Oh, enggak. Kalau ada yang merasa bingung atau kayak itu, tunjuk jari aja ya.
Rumah bingung, tunjuk jari aja.